saudara, selamat pagi, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya, semuanya pasti sehat, luar biasa. Dan kita percaya bahwa hari lepas hari Tuhan boleh memelihara hidup kita oleh karena kemurahannya bagi kita, amin. Mari saudara, kita mata dan bukan kepala, kita bersama-sama bersatu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Saat ini sebelum kami memasuki dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan, ampuni dulu segala salah dan dosa kami, segala pelanggaran kami di hadapan Tuhan yang kami lakukan sepanjang minggu ini, yang kami lakukan hari lepas hari. Tuhan, kami minta Tuhan pengurapan yang baru, anggur yang baru, kesempatan yang baru, urapan yang baru daripada Tuhan. Kami mengangkat tangan kepada Tuhan, kami katakan terima kasih untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu bagi kami Tuhan, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi suami istri, bagi sahabat-sahabat kami, bagi orang-orang yang kami kenal Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu, kami naikkan syukur di hadapan-Mu, kami bawa korban pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, kami naikkan pujian bagi-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu.
kami Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi kami. Yang hari ini sakit, Tuhan masih sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hari ini berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan, beri kelegaan, beri jalan keluar. Yang hari ini di dalam masalah, Tuhan berikan damai sejahtera sehingga kami dapat menanggungnya. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saat kami berserah di hadapan Tuhan, kami tahu Tuhan turun campur tangan, Tuhan turun tangan bagi kami. Karena kami mengasihi-Mu Bapa, karena kami mengasihi-Mu Tuhan, karena kami mengasihi-Mu Allah Roh Kudus. Mari tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama lagi katakan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku selamanya, Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kami percaya. Bahkan di rumah-rumah Engkau lawat dengan luar biasa. Dimanapun posisi kami berada, dimanapun kami berada hari ini, kami percaya kuasa Allah hadirat Tuhan boleh sampai kepada pribadi lepas pribadi dari tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Biar kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kami berikan hormat pujian, dan kami akan siap memuji Tuhan. Yang siap katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang keras sekali buat Tuhan. Sorakan haleluya. Kau dahsyat luar biasa. Amin. Boleh lambaikan tangannya untuk kanan kirinya. Kamu hebat, kamu luar biasa. Haleluya. Yang di rumah juga hebat dan luar biasa. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Amin. Semua sorakan haleluya. Semua sorakan dahsyat. Dalam pujian syukur bagi Tuhan. Tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Buat nama-Mu kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ajar dan penuh keanggutan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Teriakan bagi Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Semua
kan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yes. Katakan sama kanan kirimu, Tuhan itu keren banget. Amin. Haleluya. Luar biasa. Karena kita tidak akan pernah menyerah. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita nggak boleh nyerah, saudara. Apapun yang terjadi memang sudah harus terjadi. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bilang sama Tuhan, mari tutup mata lagi, tundukkan kepala, angkat tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, buat pujian yang Tuhan taruhkan bagi kami. Kami percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Tuhan, kami nggak perlu takut, kami nggak perlu menyerah Tuhan, karena ada Tuhan yang akan selalu bersama dengan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan izinkan, kami percaya tidak melebihi daripada kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau pandang Tuhan, kami mau katakan
Yesus, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu dan kami akan mendengarkan Voice of Pentecost pada pagi hari ini. Biar iman kami bertumbuh, biar kuat, tambah kuat iman kami, ketaatan kami di hadapan Tuhan, dan kami boleh mengerti pengajaran yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan
memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu kita sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, karena kita kejar-kejaran waktu, saya akan cepat membacakan kita perikopnya atau judul dari firman Tuhan. Apakah rumah Tuhanku rumah yang bagus dan baik atau reruntuhan? Dibacakan dari Hagai 1 ayat 5 ayat sampai 11. Saya baca, Bapak Ibu nyimak. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pudi-pudi yang berlubang alias bocor. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya, dan
Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usahanya. Amin. Ini berbicara apa? Kalau dalam perjanjian lama jelas bahwa rumah Tuhan adalah bait Allah, atau mungkin yang dibawa oleh bait Allah Tuhan yang diusung senantiasa sebelum dibikin bait kudusnya Tuhan, rumahnya Tuhan, itu dilakukan oleh zamannya Salomo. Sebelumnya itu, atau zamannya Saul, bait Allah itu selalu ditanduk, dipindah-pindahkan. Bagaimana untuk yang menjadikan, sejak Daud itulah Daud kepikir bahwa rumah Tuhan harus dibikin, ya. Bagaimana pembangunan rumah Tuhan di era zamannya Salomo luar biasa, karena Daud mewariskan emas, perak, segala barang-barang yang berharga diberikan kepada Salomo untuk membangun. Saya mau mengatakan begini, Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan bagaimana bait rumah atau bait kudusnya kita, atau kita adalah bait kudusnya Tuhan. Saya memberi ilustrasi, ya. 1 Samuel 7, ya, ayat 1. Lalu orang Kiryat Yerim datang mereka mengangkut tabut Tuhan dan membawanya ke dalam rumah siapa? Abinadab, dan di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ayat 2. Sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Wow, aneh kan? Tabut Allah ada di rumahnya imam besar mereka, Abinadab, dan dijaga oleh anaknya Eleazar yang dikuduskan. Tapi ternyata tabut Allah yang merepresentasikan kehadiran Tuhan, apa yang dikatakan, yang dikeluhkan oleh bangsa Israel? Mengeluh. Selama 20 tahun yang ada keluh kesah. Terus bagaimana kehadiran Tuhan yang Tuhan katakan, aku datang memberi hidup, hidup dalam kelimpahan. Nah, coba kita baca di dalam 1 Tawarik 13:14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Ada kontradiksi, kontras, ya, kontras. Ini berbicara bahwa pada waktu di rumah Abinadab Tuhan tidak hadir, tapi kalau di rumahnya Obed-Edom ada kehadiran Tuhan. Wow, ada kuasa Allah yang mengalir, yang memberkati keluarga Obed-Edom dan seluruh kehidupannya. Bapak Ibu mau enggak diberkati oleh Tuhan? Kalau tadi dalam bacaan Hagai di ayat 6, kamu menabur banyak tetapi menuai sedikit, ya, bahkan upahmu disimpan di pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa? Tidak ada apa-apanya. Kamu kerja, tapi hanya sebagai karyawan. Akhir bulan, bahkan mungkin belum akhir bulan, Anda sudah pinjam ke sana kemari. Seolah-olah berkat Tuhan itu kurang. Tuhan cuma lewat inbox. Numpang saja, bukan lewat saja untuk menjadi saluran berkat, bukan. Semua ini pasti kembali lagi mereka fokusnya aku diberkati. Artinya tidak ada berkat Tuhan di rumah tangga tersebut. Ini yang perlu, maka Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu.
Artinya kita harus mengintrospeksi. Mungkin selama ini Anda pelayanan, Anda ibadah penuh waktu, tapi kok kayaknya di keluarga saya ada sakit penyakit yang tidak sembuh. Kalau sakit ini besok sokok ono, ini itu perlu biaya keluar. Kerja tidak pernah naik gaji atau mungkin malah dipotong karena COVID. Bahkan ditutup kena PHK. Nah ini berbicara tadi di ayat 6. Maka dia tutup, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Sekali lagi Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Keadaan yang seperti apa Tuhan? Lah ini, Anda datang ibadah, tapi Anda tidak menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan. Firman Tuhan masuk kanan, keluar kiri. Itu masih Oh mental, keluar kiri ya. Kali ini mungkin ada sari-sari yang masih tertangkap bagus, ya. Pak, masih bagus. Iya. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kanan, keluar Keluar kanan. kiri. Masuk kanan, keluar kanan. Artinya seperti kita di ada tembok ya. Tuhan bilang perhatikan keadaanmu. Artinya, aduh saya mungkin itu saya. Mungkin itu saya hari-hari ini pantes gajian awal bulan happy, tengah bulan habis, aduh mau kemana ini pinjam atau kemana? Mungkin makannya turun dari gridnya, ya mungkin dulu 4 sehat 5 sempurna di awal bulan, lama-lama yang penting ada nasi cukuplah sudah. Tapi itu bukan janji Tuhan. Engkau akan dibawa naik jadi kepala, jatuh jadi ekor. Oh saya pegang jadi ibu, jadi itu saya pegang erat-erat, saya amini, saya perkatakan. Tapi ingat ini, lah ternyata kata kuncinya ya, oleh karena di ayat 9b, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Kalau tak kemarin dalam DPPC saya membahas naik ke gunung bawa kayu bangunan rumahku kata Tuhan ya. Tapi sekarang saya tanya, oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, Anda tidak peduli, Anda tidak care bahwa Anda tahu bahwa hati Anda adalah baik kudusnya Tuhan. Lah ini yang perlu Bapak Ibu coba hari-hari ini kita harus benar-benar mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Jangan datang ke gereja itu hanya seremonial, tapi mengertilah akan firman Tuhan. Tuhan bilang perhatian keadaanmu. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini kok kayaknya suami saya kerja udah all out habis-habisan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tulang dibanting-banting, berangkat pagi pulang malam, kok ya hidupnya nggak bisa nabung. Bahkan pinjam kanan, pinjam ke kiri. Bahkan di akhir bulan mungkin kita puasa Senin Kemis, kadang-kadang yang perlu dimakan Selasa Sabtu Pak. bukan karena puasa Senin Kemis itu perintah Tuhan, tapi kita menjalankan puasa Senin Kemis karena mau apa yang mau dimakan. Nah ini, maka Tuhan berkata perhatikanlah keadaanmu, perhatikan keadaan saya ini, yaitu pribadi. Kalau itu benar sama dengan firman Tuhan potretmu, jangan-jangan karena rumah Tuhan dibiarkan menjadi reruntuhan, kita tidak care. Kenapa Tuhan? Kalau rumah reruntuhan, rumah yang seperti apa? Bapak Ibu bayangin. Dari serihuni, roboh, Kotor, roboh, penuh, banyak segala kotoran. Anda aja kalau datang, Gus mau ngontrak, udah nggak usah ngontrak lah. Tuh ke rumah saya, di mana? Di ini jalannya. Begitu nyampe, Pak Hendro, udah salah. Ini rumah udah layak untuk dihuni karena rumah reruntuhan. Manusia aja nggak mau, apalagi Tuhan. Jadi ternyata tanpa disadari
kita mengatakan kita adalah bait kudusnya Tuhan, Tuhan sok. Tuhan tidak ada. Kemana Tuhan tidak ada? I don't know. Makanya kembali ke Alkitab. Baca kenapa Tuhan song di sana. Ini yang perlu Bapak Ibu sadari. Makanya banyak orang beribadah. Maka Tuhan berkata, Pak Niko juga berkata, tidak semua orang Kristen masuk surga. Ya pantas. Karena apa? Rumah Tuhan yang ada dalam diri orang tersebut sebetulnya rumah yang adalah reruntuhan. Anda aja sebagai manusia tidak mau, apalagi Tuhan. Lah, hari ini saya membukakan bagaimana semua anak-anak kemurahan Tuhan, supaya kita mengerti dan tahu apa sih yang menjadikan Tuhan tidak hadir di sana. Maka kuasa Tuhan tidak akan ada. Wong Tuhannya aja tidak ada. Ya. Pertama, ya, yang kita mau pelajari sekarang supaya kalau ternyata benar rumah saya itu dalam Tuhan. Coba cocokin benar. Satu dalam tanpa disadari kita menjadi orang bodoh. Ya. Kapan itu terjadi? Kita menjadi orang bodoh. Bang Fiden tahu? Pada saat kita tidak taat. Taat gampang enggak? Taat gampang enggak? Saya mau katakan, diucapkan gampang, taat. Tapi banyak prakteknya. Orang mikir 7 kali 70 kali. Kalau perlu pindah gereja. Paling gampang, nggak ketemu lu yang bikin masalah. Mungkin pemikirannya orang tersebut. Emangnya dengan cara seperti itu rumah Tuhan yang tetap reruntuhan terus terbangun? No. Karena Anda sudah tidak taat. Nah, 1 Petrus 1:14 itu ayatnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat kata Tuhan, dan jangan turuti hawa nafsu. Jadi ketidaktaatan timbul karena apa? Oleh karena kita masih dikuasai hidupnya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Banyak. Hawa nafsu pasti jurusannya jelek. Tidak ada hawa nafsu, oh saya memiliki hawa nafsu memberkati gereja, saya punya memiliki hawa nafsu untuk hidup dalam ibadah yang sungguh-sungguh. Tidak ada. Kata hawa nafsu konotasinya pasti jelek. Ya. Jangan turuti hawa nafsu. Makanya firman Tuhan, jangan turuti hawa nafsu. Apa yang menjadikan Anda hidup dalam hawa nafsu? Karena Anda tidak dicuci otaknya. Setiap kita berpotensi untuk hidup atau hidup kita timbul dalam hawa nafsu. Setiap kita, anak kecil kayak anak yang itu sampai bahkan orang tua. Contoh, misalnya, ya, saya iseng-iseng repar jangan batu segini kacang kulit, pas kena matanya Bang Fiden. Haleluya 200 kali. Ini contoh. Kalau Bang Fiden dikuasai mungkin karena dari rumah tadi di tengah jalan ada sesuatu yang menjadikan hatinya panas. Apa responnya Bang Fiden? Kok pendeta kayak gitu? Kurang ajar banget. Oke, saya pindah gereja aja. Sebelah juga banyak gereja, pintu terbuka. Bisa, tapi dia tahu, oh, saya mau ibadah. Ini bait kudusnya Tuhan. Mungkin Pak Endo nggak sengaja. Dan terbukti Pak Endo datang, Bang Fiden maafin saya. Tadi nggak sengaja. Tapi kalau dia tipe hawa nafsu, langsung, emang kamu aja. Nah, ini
Jadi hawa nafsu itu harus dikuasai. Apa? Dikuasai. Dikuasai oleh siapa? Diri sendiri. Oleh Anda. Anda itu ada bisa dilatih. Dilatihnya bagaimana? Datang kepada Tuhan, dengerin firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan, jangan turuti hawa nafsu. Karena dia punya kehendak bebas. Loh, yaitu masih hawa nafsu. Kehendak bebas itu ekivalen tanda hawa nafsu. Coba kalau kamu harusnya marah, kehendak bebasnya marah kan? Iya. Tapi kamu tidak mau menjadi bodoh. Kamu tahu bahwa ini tentang bicara tentang hawa nafsu. Anda marah. Ajak Bang Biden makan di Bebek Kaleo. Ntar Pak. Udah jadi malah jadi soib sahabat. Ya. Jadi karena mereka jadi bodoh. Bodoh tidak ngerti firman Tuhan, makanya mudah disesatkan. Ya kan? Matius 19:29. Hei, itu Yesus berkata, janganlah engkau menjadi sesat, kata Tuhan, karena engkau tidak mengerti isi Alkitab dan kuasa Allah. Coba, Bapak Ibu coba catat hal yang penting. Anda sudah baca Alkitab enggak? Udah belum? Udah. Waktu ibadah. Doa pagi. Sehingga akhirnya apa? Anda dipelencongin. Iya kan? Coba kalau Bapak Ibu contoh datang ke toko mangga. Bang, ini mangga romanis, iya bagus banget. Berapa sekilo? 100.000. Mau beli? Mau beli? Nggak mau. Kenapa? Mahal. Kenapa mahal? Anda bisa mengatakan mahal? 10.000 Pak. Karena Anda tidak mau dibodohin. Iya kan? Karena Anda tidak mau dibodohin. Karena Anda sudah tanya, mangga yang sama harganya mungkin 30.000. Kok ini 100.000? Memang mangga pakai undian. Ya, nah itu karena kamu tidak jadi bodoh. Coba kalau makanya bodoh itu makanan empuk ditipu oleh orang pintar. Orang pintar yang dalam tanda petik menggunakan kejahatan, ya. Jadi makanya sering Bapak Ibu, kalau Anda tidak dikuasai hawa nafsu, Anda sudah pelayan Tuhan, Anda sudah ikut ibadah, jangan mundur, jangan kurangi ibadah. Itu menunjukkan kalau Anda dulu ibadah rajin, sekarang udah Anda rajin, itu berarti Anda dikuasai hawa nafsu dan Anda dalam kebodohan. Kalau kebodohan itu Anda pelihara terus naik kelas, Turun. enggak, berarti Anda tidak direkser. Enggak mau kan? Makanya jadi pinter, ya kan? Yang sudah pelayanan, udahlah saya nggak mau pelayanan. No, ini apa orang yang pinter kalau diajak pelayanan kok sekarang malah mundur? Coba. Loh, emang ada firman Tuhan kalau kita wajib melayani Tuhan? Ada enggak? Di mana? Ini, Anda wajib melayani karena ada di dalam firman Tuhan, Galatia 5:13. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Salah satunya Anda melayani supaya hidup Anda ngerti, oh saya berdosa misalnya. Contoh, kapan Anda melayani tapi dalam dosa? Ayo, Kak Agus. Kapan Anda melayani tapi Anda berdosa? Terpaksa. Hati Anda penuh dengan amarah, kesel, kecewa, kepahitan. Sehingga ada apa? Omongannya ketus, tidak ada smile. Nah itu. Tapi Tuhan bilang supaya Anda dalam dosa, ya, sebagai kesempatan untuk kehidupan
Ya, merdeka sebagai kesempatan untuk kehidupan dan ya di sini kami dibaca mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dunia. Artinya Anda sudah dimerdekakan, Anda sekarang melayani. Jangan senantiasa Anda melakukan hal ini lagi, tapi apa layani orang dengan kasih. Ini mari Bapak Ibu saudara sekalian, ya kan? Nanti pada Yeremia 48:18 orang bilang, aku udah damai sejahtera di gereja sini. Sering enggak dengar omongan begitu? Shalom. Sering kenapa? Ya kenapa? Saya mau tanya. Tidak tertuju kepada Tuhan. Hah? Tidak tertuju kepada Tuhan. Tidak tertuju pada Tuhan, ya boleh, betul. Tapi lebih spesifik kenapa? Nah ini, makanya kalau Anda tahu jurusnya nanti, oh supaya saya tetap dalam damai sejahteranya Tuhan, begini toh. Yesaya tuh Yeremia, Yesaya 48:18 kan? Iya. Berbicara apa? Sekiranya kau perhatikan ketetapan-ketetapanku, maka kebahagiaanmu akan seperti sungai, damai sejahteramu akan seperti sungai Tidak yang pernah mengalir, kering. dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Nah, berarti orang yang melakukan firman Tuhan tidak akan mati damai sejahteranya dan kebahagiaannya. Amin. Berarti orang itu dengan kata lain, yang berkata perhatikan dengan bagaimana kamu hidup, karena Anda stuck di situ, tidak mau praktek firman. Nah, itu yang kedua, kita menjadi lamban, yang akhirnya kita kehilangan kasih yang mula-mula. Wahyu 2:4 dan 5, betapa dalamnya engkau telah jatuh, karena kamu telah jatuh karena kamu telah menjadi apa? Kehilangan kasih yang mula-mula. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Firman Tuhan lanjutnya, kata-kata Bertobat. syukurlah. Bertobat. Lo kok diem aja Agus? Lah, bertobat. Artinya apa? Dikasih warning, lu kalau nggak bertobat habis lo. Lah, coba kalau misalnya, oh syukurlah ya, oh bersyukur aku, bukan makin dalam, masuk dalam perangkat iblis. Tapi dia tahu, oh bertobat, aku harus bertobat. Lah, di dalam Galatia ayat 5 ayat 7-9 ya, firman Tuhan berkata apa? Galatia 5 ayat 7 sampai 9. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Siapa kalau bukan Tuhan? Iblis. Hah? Iblis. Kenapa Anda nurut kepada ajakan iblis? Ayo pertanyaannya. Saya enggak. Loh, saya tanya, menurut Anda kalau ini tes, kenapa ada orang yang nurut bukan kepada ajakan Tuhan, tapi nurut kepada ajakan iblis? Why? Setelah itu Anda tahu, oh saya nggak mau ngikutin ajakan iblis, kan begitu. Fokus. Dia nggak mau saya nengin telinga, nggak mau dengar, nggak mau datang. Lah iya, jadi firman Tuhannya kemana selama ini? Jelas firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kalau Anda menjadi lambat, tidak berlomba-lomba lagi mencari Tuhan, tidak ada kerja, sebetulnya Anda sudah kena jebakan si jahat. Ibadah udah usah kayak gitu, santai aja. Kita udah pasti masuk surga. Tapi kalau orang yang tahu firman Tuhan Galatia 5, 7, dan 9, waduh, jangan-jangan saya, karena Anda perhatikan bagaimana kamu hidup. Aduh, saya nggak mau. Lah ini, kalau Anda lama-lama ini apa? Kehilangan kasih yang mula-mula. Tuhan bilang apa? Bertobatlah. Artinya Anda berbalik. Apa yang Tuhan katakan? Ayat 19,
memang mereka berasal di antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ayo, kalau tidak melakukan firman Tuhan apa konsekuensinya? Hah? Apa? Jadi antikris yang tadi. Karena dia tidak sungguh. Antikris masuk surga enggak? Enggak. Nah, tuh. Kalau dirunut, ditarik benang merahnya, oh jangan-jangan sekarang saya menyimpan bibit antikristus. Wah, celaka enggak? Celaka. Lukas 13, 24, 25. Jadi inilah yang mari Bapak Ibu, saya punya tugas seperti itu supaya Anda ini pulang happy ya terus gimana nggak tahu. Kalau sekarang Anda catat, oh iya saya nyimpen hati, jangan-jangan saya jadi antikris dan masuk surga. Saya tidak mau, saya datang ampuni. Mau nggak mau kan, peluk dong orang yang tadi menyakitin Anda. Ada konsiliasi. Kalau dulu terjadi, ya jangan lakukan lagi. Kalau Anda stay di sini, oh ternyata firman Tuhan itu untuk saya, maka tadi perhatikanlah keadaanmu. Jadi inilah yang mari Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ya. Saya rindu Bapak Ibu itu setelah ibadah itu mengerti dan tahu dan bisa praktek firman karena ya demikian firman Tuhan. Bapak kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus yang hadir pada hari ini pada ibadah raya, selama ibadah raya Tuhan menguasai alam pikiran benak kami, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu tentunya dengan urapan kuasa Roh Kudus atas izin Tuhan dan otoritas Tuhan gampang gamblang dan kami mengerti dan tahu dan kami bisa mempraktekkan karena urapan kuasa nyata dalam hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami mau bertobat, kami mau berbalik dari jalan yang jahat. Kiranya Tuhan mendengarkan karena rumah Tuhan sudah sedang saya rapikan dan saya percaya Tuhan hadir di tengah rumah kami, yaitu Bait Kudusnya, sehingga setiap saat di mana kami melangkah, Tuhan selalu menyertai kami. Firman Tuhan berkata, barang siapa atau firman Tuhan berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Minta apa saja, apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Amin. Dan kami amini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak kami ucap syukur, terima kasih. Inilah para gereja muara Jumatmu yang terkasih. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Hidup dalam damai sejahteranya, sukacitanya, pelindungannya pun turun atas kita. Oleh karena hidup kita senantiasa taat, tekun dan setia, tetap di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dari dalam Bapa, di dalam kasihnya Anak yang tunggal Yesus Kristus, tadi dalam persekutuan yang main dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan sendiri berjanji untuk datang kali kedua menjemput kita semua tiang hati yang permai. Bagi yang tetap percaya, takut akan Tuhan dan berkenan, mari katakan amin.